tiba-tiba keluar. Nah, kalau seperti itu nanti masuk saja lagi. Oke, selamat datang di kuliah Manajemen Agribisnis ya, kelas Agroekoteknologi dan kelas Tanah. Nah, pertemuan kemarin kita membahas tentang apa itu agribisnis ya, apa itu manajemen, dan kita membahas sedikit tentang peran agribisnis, peran pertanian dalam perekonomian Indonesia dan juga perekonomian dunia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang apa itu sistem agribisnis. Kita kemarin sudah belajar ya bahwa agribisnis itu suatu sistem ya, mulai dari hilir, kemudian usaha tani atau produksi, kemudian ada pengolahan, ada pemasaran, dan juga ada penunjang. Nah, kali ini kita akan membahas lebih dalam subsistem dalam agribisnis. Jadi agribisnis ini sendiri merupakan sistem, dan dalam sistem agribisnis ini ada anak-anak sistem atau sub-subsistemnya. Oke. Tampilannya bisa dilihat dengan baik? Bisa, Pak. Bisa, Oke. Pak. Bisa. Bisa ya? Oke, sistem agribisnis. Nah, ini adalah sebuah karikatur ya. Ini merupakan suatu sindiran ya. Karena kan tidak mungkin saja ya bahwa petani ini suatu saat akan musnah jika kita tidak bertindak. Maksudnya di sini adalah mungkin saja Indonesia nanti akan tidak begitu lagi, tidak punya pertanian. Artinya sebuah kebutuhan pangan yaitu itu akan diimpor. Ya, kita lihat sendiri di sini ya, tani miskin ini semacam sudah menjadi barang langka ya. Ya, ini salah satu kendala kita di Indonesia ya. Petani semakin menua, sedangkan generasi muda itu tidak begitu tertarik untuk terjun ke pertanian. Ya mudah-mudahan ini tidak terjadi ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Pertanian masih tetap berjaya di Indonesia. Pertanian ini pada sejarahnya ini berevolusi ya. Kalau zaman dulu itu ya, zaman manusia purba ya, itu pertanian ini berburu dan meramu ya. Berburu dan meramu ya. Kemudian karena semakin manusia semakin bertambah, sedangkan binatang buruan ini semakin sedikit, manusia mulai berpikir untuk melakukan budidaya, ya, menumbuhkan tanaman. Awalnya ini hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Ya, kalau perlu makan daging berarti mereka membudidayakan ternak ya. Kalau perlu makan serealia, misalnya beras atau gandum, mereka menumbuhkan gandum. Jadi apa yang mereka butuhkan, mereka mencoba untuk membudidayakannya sendiri. Ya. Dan tidak hanya untuk rumah tangga, tapi mencoba meluas sampai ke kebutuhan komunitasnya. Nah, kemudian pertanian semakin berkembang ya. Mulai ada spesialisasi kegiatan budidaya. Ada petani yang khusus dia membudidayakan serealia ya, seperti gandum. Kemudian ada petani yang spesialisasinya untuk ternak ya, yang diambil kulitnya, dagingnya maupun susunya. Kemudian ada yang petani yang spesialisasinya itu menanam sayuran dan buah-buahan dan lain-lain.
Nah, kemudian berevolusi lagi ya. Jadi pertanian ini tidak hanya mengolah tanah, tapi bagaimana meningkatkan kesuburan tanah. Munculnya penggunaan pupuk dan pestisida ya. Nah, kemudian berevolusi lagi ya. Kalau dulu pupuk dan pestisida ini mungkin dibuat oleh petani, sekarang dibuat oleh industri. Ya. Ada industri khusus yang memproduksi pupuk, pestisida, alat-alat pertanian, benih, ya, dan lain-lain. Nah, sekarang industri ini tidak hanya industri rumahan ya, tapi sudah menjadi industri internasional ya, yaitu perusahaan multinasional. Kemudian muncul lagi industri pengolahan hasil pertanian. Karena kebutuhan pangan yang semakin beragam, ya, dan manusia ingin kebutuhan pangannya itu stabil sepanjang waktu ya. Kita ingin jeruk misalnya, kita ingin agar jeruk ini tersedia sepanjang waktu. Tidak hanya karena musiman saja, sehingga muncullah industri pengolahan hasil pertanian. Nah, itulah mengapa munculnya agribisnis di sini. Ya. Ada unit produksinya ya, kemudian ada pengadaan subprodi oleh industri, dan munculnya industri hasil pertanian. Nah, karena ruang lingkup yang besar ini ya, di bidang agribisnis ya, sistemnya itu kan sangat sangat kompleks sekali ya, maka diperlukanlah manajemen agribisnis ya. Karena agribisnis ini terdiri dari sistem-sistem ya, terdiri dari subsistem-subsistem ya, yang beraneka ragam jenisnya ya. Ada yang mulai dari penyediaan bibit, pestisida, pupuk, alat-alat pertanian ya. Kemudian ada yang usahanya memproduksi atau berusaha tani. Kemudian ada yang pengolahan. Ya. Pengolahan ini ada yang pengolahan bahan mentah menjadi setengah jadi, kemudian setengah jadi menjadi barang jadi, kemudian barang jadi menjadi barang yang lebih bernilai tinggi lagi atau barang komersil dan lain sebagainya. Ukuran usahanya pun berbeda-beda. Ada yang industri rumahan ya, kecil, ada yang industri besar ya, sampai lintas negara. Ya, itu memerlukan keahlian tertentu ya untuk memanajemen usahanya ini. Dan usahanya ini saling kait-mengkait. Usaha kecil misalnya, dia berkaitan dengan usaha kecil lainnya yang sama-sama memproduksi barang yang sama. Kemudian berkaitan dengan usaha yang di bawahnya lagi, ya, penyedia input. Penyedia input ini bisa industri kecil juga atau bisa juga industri raksasa. Ya. Demikian juga industri besar ini. Mereka juga bekerja sama dengan industri kecil, yang banyak industri kecil di sekitarnya. Nah, itulah mengapa perlu manajemen agribisnis di sini. Nah, tak jarang juga ya, agribisnis ini bisnisnya ini bisa bersaing gitu. Kadang-kadang dari skala kecil harus bersaing dengan skala yang besar ya. Nah, inilah mengapa perlu juga manajemen agribisnis. Jangan sampai persaingan ini mematikan salah satunya ya, terutama bisnis skala kecil. Nah, perlu dicari solusi bagaimana supaya agribisnis skala kecil ini bisa bekerja sama dengan agribisnis skala besar. Jadi bisa saling menguntungkan. Agribisnis skala kecil tidak bisa hidup tanpa agribisnis yang skala besar. Yang besar juga tidak akan bisa hidup kalau skala bisnis skala kecilnya itu mati. Kemudian adanya falsafah hidup tradisional ya. Nah, ini yang perlu dipacu agar agribisnis ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sendiri ya, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Nah, itu bagaimana supaya mendorong ya atau memancing masyarakat untuk mau berproduksi atau beragribisnis ya,
Jadi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tapi juga bisa dipasarkan ya. Nah, kemudian sifat produk musiman ya, bertalian dengan gejala alam, produk tidak tahan lama, produk mudah rusak. Ya. Nah, ini kan perlu manajemen ya. Bagaimana supaya produk musiman ini bisa tersedia sepanjang waktu. Ya. Apakah dengan menggunakan teknologi atau pengaturan tanam, pengaturan panen. Kemudian bagaimana supaya produk yang mudah rusak dan tidak tahan lama ini uh, bisa tahan lama ya, bisa ditransportasikan dari desa ke kota atau mungkin ke luar negeri, jadi masih tetap kondisinya produk pertaniannya masih segar ya. Kemudian juga karena saling kait-mengkait, setiap kebijakan pemerintah terhadap satu subunit agribisnis ya, itu akan berdampak pada yang lainnya. Ya. Misalnya ya, kebijakan untuk mengurangi subsidi pupuk, ya. Subsidi pupuk untuk padi misalnya ya. Akibatnya apa? Produksi padi bisa turun. Ya. Kalau produksi padi turun, orang-orang yang terlibat, misalnya eh, pengolahan dan pengolahan dan juga pemasaran padi itu akan terkena dampaknya juga. Dan juga untuk bagi penyedia bibit misalnya, bibit padi misalnya, benih padi. Kalau kalau petaninya tidak mengurangi tanaman padinya ya karena pupuk tadi mahal, akibatnya keperluan bibit atau keperluan benih menjadi sedikit. Itu akan merugikan tidak hanya petani padi tapi juga penyedia inputnya. Dan itu akan menimbulkan kebijakan dampak yang berantai. Itu baru satu kebijakan. Ya. Apalagi yang terkenal misalnya kebijakan impor ya, impor padi misalnya. Jadi tidak hanya petani saja yang terdampak, tapi juga penyedia input dan pemasaran juga. Nah, ini salah satu contoh karikatur cabai ya. Nah, ini yang sering tiap tahun ada masalah cabai ini. Waktu musim panen, harga jatuh sama sekali ya. Kadang-kadang sampai 1000 1000 1000 per kilo harganya kalau pas panen. Tapi kalau pas langka itu bisa jadi 100.000 per kilonya harga cabai ini. Nah ini kendala di sini. Nah inilah mengapa perlu manajemen agribisnis. Bagaimana cabai ini agar stabil ya, karena naik turun cabai ini juga ternyata berdampak tidak hanya ke petaninya, ke penyedia bibit cabainya, ke pengolahan cabai, ke pemasaran, tapi juga perekonomian karena meningkatnya inflasi. Salah satu sumber inflasi itu adalah harga cabai. Nah, bagaimana manajemen agribisnis mengerjakan ini? Apakah perlu sentuhan teknologi sehingga kita bisa panen cabai sepanjang tahun, ya? Atau perlu pengolahan, ya? Cabai tidak hanya dijual dalam bentuk segar, tapi dalam bentuk mungkin sambal kalengan, atau bubuk cabai, atau saus cabai, ya, dan sebagainya, atau mungkin jus cabai atau apa ya, cabai segar tapi yang dikalengkan misalnya. Nah itulah. Nah berkaitan dengan agribisnis tadi ya, ini ada pergeseran paradigma pembangunan pertanian nasional ya. Kalau dulu kita berkonsentrasi pada produk driven, ya. Berkonsentrasi pada produk. Artinya kalau produksi tinggi itu bagus gitu ya. Tapi ternyata ini ada kelemahannya. Karena produksi tinggi belum tentu bagus ya.
Apa artinya produksi tinggi tapi harganya rendah? Itu kan merugikan ya, merugikan petani. Mungkin konsumen akan diuntungkan. Atau misalnya produksinya kualitasnya tinggi banget, ya. Kualitasnya bagus banget, tapi akibatnya harga menjadi mahal, konsumen tidak mau beli. Ya. Akhirnya juga terjadi kerugian di sini. Petaninya rugi, konsumennya juga sama. Maka sekarang pertanyaan ini diarahkan ke market driven, ya. Orientasinya pasar. Artinya apa yang laku di pasar kita produksi. Gitu. Jadi produksi, jumlah produksi, kualitas, dan lain sebagainya itu mencoba memenuhi kebutuhan pasar. Nah inilah tantangan agribisnis ya ke depannya. Mungkin tidak perlu banyak ya produksi itu, tapi yang penting kualitasnya, jumlah dan kualitasnya ini sesuai dengan keinginan konsumen ya atau keinginan pasar. Nah artinya gini bahwa aktivitas agribisnis ini agribisnis ini tidak memproduksi barang, ya, tidak orientasinya bukan produk, tapi bagaimana menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pasar, ya, orientasinya pasar ya, yaitu dengan memperoleh nilai tambah yang maksimal. Nah, artinya di sini bahwa agribisnis ini tidak hanya memproduksi barang, tapi bagaimana memproses mengolah barang itu menjadi lebih berharga. Ya, yang dulu hanya misalnya menjual dalam bentuk segar, sekarang dijual dalam bentuk olahan. Ya, kalau misalnya karet, ya, karet tidak dijual dalam bentuk lembaran atau sir misalnya, tapi coba dijual dalam bentuk misalnya ban, ya, sehingga memperoleh nilai tambah yang maksimal. Nah inilah mengapa terjadi perbedaan antara tradisional dan agribisnis. Kalau tradisional itu petani itu dia berangkat sebagai manajer ya. Dia pelaksana, dia menyediakan sarana produksi dan distributor ya. Misalnya di sini pupuk ya, pupuk dibuat sendiri oleh petani ya. Oleh petani itu sendiri. Kemudian berusaha tani juga dilakukan oleh petani itu sendiri. Mengolah hasil pertanian juga sama dan memasarkannya juga oleh petani itu sendiri. Nah, dalam sistem agribisnis, fungsi-fungsi ini dilakukan oleh terpisah ya. Jadi ada petani yang mungkin khusus dia membuat pupuk misalnya. Kemudian ada petani yang khusus membuat bibit misalnya. Kemudian ada petani yang khusus untuk menanam ya, berusaha tani ya. Kemudian ada petani yang khusus untuk mengolah hasil pertanian. Dan juga ada petani yang khusus menjadi bisnismen atau menjadi yang memasarkan misalnya di situ. Tapi semuanya itu terintegrasi. Jadi tidak terpisah antara petani yang membuat pupuk misalnya dengan petani yang berusaha tani yang menumbuhkan ya, dan antara petani yang mengolah dan memasarkan ini saling terintegrasi ya dalam suatu sistem agribisnis ya. Oke, pengertian agribisnis kemarin sudah ya, gabungan kalau dalam pengertian secara sempit itu gabungan antara pertanian dan bisnis ya. Kalau dalam arti luas ini agribisnis adalah suatu sistem ya. Jadi agribisnis ini suatu sistem dan dalam sistem ini ada subsistem. Nah ini kemarin seperti yang disampaikan ya, ada pengadaan
distribusi sarana dan prasarana, ya, ini biasa disebut dengan sistem hulu, ya, atau upstream, ya, sistem hulu. Nah, ini menyediakan untuk produksi pertaniannya, ya, menyediakan sarana dan prasarananya, alat, mesin, pupuk, pestisida, dan lain sebagainya. Dan juga dia menyediakan mesin dan bahan-bahan untuk mengolah hasil pertanian, ya, perkaitannya. Kemudian ada subsistem pemasaran. Ya. Subsistem pemasaran ini memasarkan produk pertanian secara langsung dalam bentuk segar maupun memasarkan hasil pertanian yang sudah diolah. Saling berhubungan. Ya. Nah, ini jadi suatu kesatuan. Kemudian ada lagi sistem penunjang yang mendukung, ya, mendukung keempat subsistem ini. Ada subsistem penunjangnya di sini. Nah, kalau kita jabarkan lagi, ya, tadi, ya, ini ada pemasok, ya, atau dikenal dengan uh, hulu, ya, atau upstream, ya. Kemudian ada petani, ya. Ini ada industri pengolahan dan ada pemasaran, ya, distributor dan konsumen. Semuanya saling kait-mengkait, ya. Ini untuk suatu kesatuan di sini. Nah, pemerintah di sini ini berfungsi untuk mengatur lembaga pendukung dan perdagangannya, ya. Lembaga pendukung ini termasuk kebijakan, ya, kebijakan yang mendukung sistem agribisnis, ya. Kemudian ada lembaga penelitian. Lembaga penelitian ini bisa pusat-pusat penelitian atau universitas, ya, termasuk kita di sini, ya, di Fakultas Pertanian ini ada lembaga penelitiannya. Kemudian ada lembaga swadaya masyarakat di sini yang bergerak di bidang agribisnis, ya. Mereka bergerak baik dalam bentuk penyuluhan atau memberikan bantuan konsultasi, gitu, ya. Nah, ini semuanya, ya, empat subsistem ini mendukung agribisnis di sini, mendukung unit agribisnisnya. Berbagi sumber daya di sini, ya. Ada yang berbagi sumber daya ke pemasoknya, ada yang ke petaninya, ada yang ke industri pengolahannya, dan ada yang distributor dan konsumennya. Sumber dayanya ini bisa untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas, bagaimana meningkatkan kemampuan inovasinya, baik di sektor hulunya, ya, kemudian ke petaninya, pengolahan dan pemasarannya, kemudian bagaimana respon konsumennya efisien untuk menciptakan keamanan dan reliabilitas di sini. Sehingga tercipta produk yang berkualitas, ya, kemampuan inovasi yang baik, konsumen merasa senang, ya, dan ada keamanan dan reliabilitas. Terutama di sini masalah keamanan pangan misalnya. Nah,
Nah, seperti yang saya ceritakan sebelumnya bahwa pembangunan agribisnis ini saling kait-mengkait ya, jadi sistem pembangunannya itu juga saling kait-mengkait juga ya. Nah, membangun subsistem agribisnis hulu misalnya atau upstream agribisnis misalnya ya. Sini ada industri pembenihan, pembibitan, kemudian agrokimia untuk pupuk ya, kemudian agrootomotif, termasuk alat angkut, mesin pertanian, dan sebagainya. Ini akan mendukung subsistem usaha tani atau on-farm-nya. Ya. On-farm. On-farm ini tidak hanya pertanian ya, tapi juga perkebunan, ternakan, dan perikanan ya, dan kehutanan, tanaman perkebunan dan kehutanan ya. Nah, kemudian ini akan juga mempengaruhi sistem pengolahannya atau downstream ya. Pengolahan downstream ini ada pengolahan dan juga pemasaran di sini ya. Pengolahan ini bisa industri makanan, minuman, rokok ya, barang serat atau pakaian, bio farma, ya, agrowisata, kosmetik, dan sebagainya. Sedangkan pemasaran yang meliputi distribusi, promosi, informasi pasar, struktur pasar, ya, pemasaran internasional, ekspor impor, dan lain sebagainya di sini. Nah, semuanya ini didukung oleh subsistem penunjangnya, ya. Sistem penunjangnya ini terdiri dari perkreditan dan asuransi, ya, penelitian dan pengembangan. Nah, ini fungsi kita di universitas, ya. Kemudian pendidikan dan penyuluhan. Nah, ini juga fungsi kita di sebagai warga kampus, ya. Kemudian transportasi dan juga kebijakan pemerintah. Nah, inilah lingkup pembangunan sistem agribisnis ya. Jadi dalam membangun agribisnis kita tidak hanya konsentrasi misalnya pada on-farm saja ya. Kalau kita hanya konsentrasi pada usaha pembangunan on-farm saja, sedangkan hulunya kemudian hilirnya ini tidak juga diperbaiki, maka pembangunan yang dilakukan itu akan sia-sia. Ya. Dan sebaliknya misalnya kita konsentrasi pada pengolahan saja, ya. Sedangkan on farm dan upstream ini tidak begitu diperhatikan, maka hasilnya akan sama saja, akan sia-sia, ya. Itu. Oke, kita bahas satu-satu ya subsistem agribisnisnya, ya. Nah, ada yang pertama ini subsistem agribisnis hulu ya. Ini mencakup penyediaan sarana produksi ya, menyangkut kegiatan pengadaan dan penyaluran. Jadi tidak hanya memproduksi input atau memproduksi pupuk, memproduksi pestisida, tapi juga penyalurannya. Bagaimana supaya penyalurannya ini tepat sasaran, tepat waktu. Gitu. Nah, dalam manajemen agribisnis ya, ini kita perlu melakukan perencanaan ya. Mencakup di sini itu perencanaan apa yang mau diproduksi, bagaimana penyalurannya, ya, dan sebagainya. Bagaimana pengelolaan sarana produksinya, kemudian teknologinya gimana, sehingga apa yang kita produksi ya, apa yang input yang kita produksi ya, misalnya pupuk yang diproduksi ini bisa selesai tepat waktu ya, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat
produk di sini. Nah, inilah fungsi manajemen agribisnis di sini. Di subsistem hulu ya, atau upstream. Nah, kemudian ada subsistem usaha tani atau proses produksi ya, atau on farm di sini. Ini tidak hanya memproduksi saja, tapi juga mencakup pembinaan dan pengembangan usaha tani ya. Bagaimana supaya produksinya itu meningkat ya. Kalau dalam manajemen agribisnis ya, ini kita mengatur bagaimana merencanakan pemilihan lokasinya misalnya. Karena yang namanya produksi pertanian itu sangat spesifik lokasinya. Kalau salah pilih lokasi ya, tanahnya tidak cocok, iklimnya tidak cocok, ya akan gagal ya. Kemudian komoditas apa yang ditanam, cocok nggak dengan lokasinya, cocok nggak dengan apa yang mau keinginan konsumen misalnya. Kemudian bagaimana teknologinya, apakah menggunakan teknologi modern, mau teknologi tradisional, ya. Kemudian bagaimana pola usaha taninya, apakah monokultur, apakah polikultur ya, dan lain sebagainya. Tidak hanya konsentrasi pada produksi, tapi juga bagaimana artinya lahan bisa dipakai berulang-ulang ya, tidak merusak lahan ya, dan sumber daya tanah dan air tetap lestari di sini. Ini tanggung jawab di sini. Dan juga bagaimana supaya usaha tani ini yang dihasilkan ini memang untuk kebutuhan pasar di sini. Nah, itulah fungsi manajemen agribisnis yang bekerja di subsistem produksi ini. Ya. Bagaimana merencanakan ya, bagaimana mengorganisir sumber daya ya, inputnya gimana, komoditasnya apa, teknologinya apa yang dipakai ya, kemudian bagaimana melaksanakannya ya, dan bagaimana controllingnya di sini. Nah, kemudian ada subsistem agroindustri ya, atau pengolahan hasil. Ya. Jadi ini ya ternyata agroindustri ini masuk dalam agribisnis. Ya. Kalau agroindustri ini konsentrasi pada pengolahan hasil, agribisnis ini mencakup semuanya. Ya. Nah, agroindustri ini tidak hanya menyangkut tidak hanya menyangkut pengolahan sederhana di tingkat petani, tapi juga bagaimana meningkatkan nilai tambah dari produksi primer. Produksi primer ini misalnya produksi hasil pertanian dalam bentuk segar, ya, seperti gabah, jagung pipilan, ya. Nah, agroindustri ini bertanggung jawab bagaimana supaya hasil pertanian dalam bentuk segar ini bisa diolah guna menambah nilai tambah ya. Ini bisa prosesnya pengupasan, pembersihan, dan seterusnya sampai kepada peningkatan mutu ya. Termasuk proses pengemasannya ya. Nah, inilah fungsi dari subsistem agroindustri di sini. Nah, inilah pentingnya manajemen agribisnis di sini, karena ini merupakan suatu hal yang luas ya. Jadi perlu manajemen di sini agar nilai tambah yang dihasilkan ini
dapat berjalan dengan maksimal. Ya. Tidak hanya mengatur di dalam agroindustri, tapi manajemen agribisnis ini juga mengatur keterkaitan dengan subsistem yang lainnya, seperti on-farm dan juga pemasarannya. Nah, kemudian ada subsistem agribisnis, ya, atau pemasaran di sini keempat, ya, subsistem pemasaran di sini. Ini mencakup pemasaran hasil-hasil usaha tani yang dijual dalam bentuk segar tadi, yang belum diolah, dan juga yang sudah diolah, baik untuk pasar dalam negeri maupun untuk ekspor luar negeri. Ya. Tidak hanya masalah distribusi dan pemasaran, tapi juga masalah intelijen, ya, atau di sini intelijen pasar, ya, mencari informasi pasar, ya, juga membuat ramalan pemasaran. Ramalan di sini maksudnya misalnya kira-kira harga produk ini ke 5 tahun, 10 tahun ke depan, bagaimana prospeknya? Apakah akan meningkat atau tetap segitu saja? Kemudian kalau masuk di pasar yang baru, misalnya mau ekspor ke luar negeri, kira-kira laku nggak? Nah, inilah tugas intelijen, market intelligence, termasuk mencari pangsa-pangsa pasar atau kemungkinan pemasaran yang baru. Nah, kemudian ada subsistem penunjang agribisnis, ya. Ini ada biasanya dibagi dalam 3 kelompok, ya. Ada yang sifatnya pelayanan, ya. Pelayanan ini termasuk di dalamnya penelitian dan penyuluhan, bank dan lembaga keuangan, ya, yang memberikan kredit. Kemudian ada transportasi, kemudian ada usaha menanggung resiko, ya. Nah, di sini asuransi, ya, biasanya, ya. Asuransi ini tidak hanya bergerak di bidang input, tapi juga budidaya, pengolahan, pemasaran, dan juga konsumen di sini. Bank, ya, dan lembaga keuangan, penelitian, dan teknologi ini juga mendukung semua subsistem ini. Nah, kemudian ada kelompok koordinator atau stabilisator, ya. Ini terdiri dari pemerintah. Pemerintah ini yang mengeluarkan kebijakan, ya, yang mendukung agribisnis, ya, dan mengeluarkan aturan-aturan bagaimana supaya agribisnis ini bisa berjalan. Termasuk juga menyediakan misalnya fasilitas penelitian, ya, dan penyuluhan di sini. Kemudian ada asosiasi, federasi, ada LSM, ya. Biasanya ini misalnya ada setiap produsen, ya, itu biasanya punya asosiasi atau federasinya. Misalnya ada asosiasi pengusaha hortikultura, misalnya, ya. Ada asosiasi pengusaha tanaman hias, ya. Ada asosiasi kerukunan tani Indonesia, misalnya. Kemudian ada ramalan pasar, ya. Karena bagaimanapun juga pasar ini cenderung tidak stabil, ya. Nah, diperlukan peramalan pasar yang baik agar pelaku-pelaku agribisnis ini bisa merencanakan bisnisnya ke depannya gimana. Nah, ini misalnya kalau yang lagi heboh beberapa tahun ini masalah industri kelapa sawit, ya. Nah, di sini pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membuka perkebunan kelapa sawit, ya, dan juga kebijakan untuk mengolah kelapa sawit. Jadi tidak hanya kita nanti ekspor dalam bentuk CPO, ya, tapi juga dalam bentuk olahan lain yang lebih bernilai tinggi. Ada kebijakan pemerintah. Nah, kemudian penelitian dan penyuluhan, ya, ada asosiasinya yang mendukung di sini.
Kemudian ada ramalan pasar ya, bahwa produk kelapa sawit ini ke depannya akan masih merupakan sektor yang masih menjanjikan ya, apalagi dengan adanya gerakan untuk menggunakan bahan bakar yang terbarukan ya, atau renewable energy ya, misalnya biodiesel ya. Kemudian karena ada kebijakan pemerintah ini, muncul lembaga-lembaga penelitian yang meneliti khusus kelapa sawit ya. Kalau dulu penelitian kelapa sawit ini didominasi oleh Malaysia, sekarang Indonesia mulai melakukan penelitian kelapa sawit. Ini kemudian lembaga keuangannya juga mendukung ya, banyak kredit untuk kelapa sawit ini. Kemudian transportasi juga mulai dibangun jalan-jalan di perkebunan kelapa sawit. Di sistem input sendiri, Indonesia sudah sejak lama mencoba membuat bibit sendiri. Meskipun ya perlu diakui bahwa untuk bibit itu Malaysia masih lebih bagus. Ya. Kemudian sistem budidaya ya. Kemudian pengolahannya mulai didirikan pabrik-pabrik CPO ya, termasuk di Kalimantan Selatan. Sedangkan pemasarannya ini lebih banyak ke tujuan ekspor. Nah, inilah suatu gambaran sistem agribisnis di sini ya. Suatu sistem agribisnis. Ya, kita lihat sendiri sangat-sangat kompleks ya. Ini agroindustri hulu ini mulai dari bibit, penyediaan pupuk obat-obatan, alat mesin pertanian, ini penelitian tumbuhan dan input lain ya. Penunjang di sini juga masuk. Karena penunjang tadi juga dia bisa masuk ke hulu, ke on farm-nya, transportasi dan ke on farm-nya, pengolahan dan juga pemasarannya. Ya. Nah, pertanian sini ya on farm-nya, ini ada lahan dan irigasi dan juga storage, penyimpanan. Pertanian menghasilkan produk pertanian ya. Ini untuk ada yang sebagai bahan baku industri ya. Kemudian ada yang produk pertanian ini ada juga yang dijadikan bibit ya. Dijadikan bibit. Kemudian menggunakan sistem transportasi ya, dari sumber produksi pertanian ke industri pengolahannya ya. Industri pengolahannya ini juga menghasilkan produk agroindustri dan juga input bagi produk agroindustri yang lain. Ya, ini menghasilkan barang jadi juga ya, agroindustri ini. Kemudian produk agroindustri ini ditransportasikan untuk diekspor ya, diekspor ke negara lain ya. Kemudian di negara lain produknya ini dipasarkan melalui pengecer-pengecer ke konsumen ya. Ada yang ke konsumen, ada yang disimpan ya. Kemudian selain itu ekspor juga dipasarkan di dalam negeri ya, ke menggunakan sistem transportasi ke para pengecer-pengecer ya, ke konsumen ya. Ada juga yang disimpan untuk pemasaran selanjutnya. Nah, inilah kompleksnya suatu agribisnis ya. Jadi ini semua pihak ini terlibat dalam agribisnis. Tidak hanya yang terjun langsung, tapi juga bidang lain yang tidak disangka-sangka. Misalnya transportasi, ini juga ternyata merupakan salah satu bagian dari agribisnis. Termasuk pergudangan ya, ada orang yang membangun gudang kemudian menyewakan ya. Nah, itu juga ternyata juga bagian dari agribisnis itu sendiri. Oke, ada pertanyaan?
Halo? Halo? Kok nggak ada tanggapan? Halo, bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Pak. Oke, ada pertanyaan? Permisi, Pak. Saya ingin bertanya. Oke, silakan, Irfan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Irfan Indra Resnawan dari Agroekoteknologi Angkatan 2019. Ya. Tadi Bapak telah menjelaskan sistem agribisnis dari evaluasi pertanian menuju agribisnis sampai dengan tabel yang terakhir tadi sudah dengan jelas sekali. Saya ada menyoroti satu poin yang terdapat di slide ke-5, yaitu ada dampak program dan kebijakan pemerintah terhadap pelaku-pelaku agribisnis. Nah, seperti yang kita tahu, kemarin baru saja pada tanggal 5 Oktober disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, saya ada beberapa membaca di internet, ada dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja kepada pertanian, yaitu salah satu garis besarnya adalah liberalisasi pertanian, di mana di situ tidak akan ada lagi perlindungan petani ataupun sumber daya domestik, semakin terbukanya komoditas pertanian impor dan terhapusnya perlindungan lahan-lahan pertanian produktif. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana agribisnis menanggapi hal tersebut, Pak? Mungkin itu. Terima kasih. Oke, pertanyaannya sangat menarik ya. Ya, ini Undang-Undang Cipta Kerja ini memang kontroversi. Ya, kontroversial. Di satu sisi memang memudahkan investasi masuk ya, memudahkan kita berusaha ya. Tapi di sisi lain itu juga ada korbanan ya, harus mengorbankan sesuatu. Ya, prinsipnya mungkin seperti kita tidak bisa makan telur dadar tanpa memecahkan telurnya, gitu. Ya kan? Nah, di situ hanya saja memang itu memang perlu dicermati bagaimana jika apa yang dikatakan ini benar ya, apa yang kita baca di internet benar bahwa terjadi liberalisasi pertanian ya, ini tentu saja di satu sisi mungkin agribisnis, pelaku-pelaku agribisnis bisa memetik keuntungan dari situ ya. Misalnya kemudahan dalam melakukan agribisnis ya, melakukan bisnis di situ, perizinan menjadi lebih mudah, mungkin lebih mudah. Kemudian untuk memperoleh lahan untuk pertanian agribisnis ini lebih mudah ya, mungkin bisa merusak, bahkan mungkin bisa sampai merusak hutan ya. Dan terciptanya peluang-peluang bisnis yang baru di satu sisi. Tapi di sisi lain yang perlu dicermati itu adalah berkaitan dengan kelestarian alam gitu. Ya, kita tahu bahwa agribisnis ya, pertanian ini sangat tergantung pada lingkungan. Apa artinya kalau di satu sisi agribisnis maju ya, tapi di sisi lain lingkungan jelek, itu kelestariannya sistem agribisnis juga mungkin tidak akan berlangsung lama gitu. Itu. Kemudian masalah produk lahan pertanian abadi yang dihilangkan ya, itu juga menjadi satu hal yang perlu dikritisi itu, karena jika itu terjadi ya dengan mudah konversi lahan dari pertanian ke non pertanian,
ya dampaknya akan besar karena lahan pertanian subur di Indonesia ini pusatnya itu hanya di Pulau Jawa, Bali, Madura, Sumatera juga. Di Kalimantan sendiri agak susah untuk mencari lahan pertanian yang subur. Kalau itu terjadi ya mungkin pelaku-pelaku agribisnis yang paling diuntungkan mungkin ke bagian pemasaran ya, bagian yang impor gitu ya, kita terpaksa impor makanan, dan takutnya pelaku-pelaku agribisnis di bidang hulu dan produksi ini malah berubah menjadi pedagang. Akibatnya ya itu agribisnis kita menjadi compang-camping lah ya, hilirnya produksinya tidak ada ya, produksinya semakin turun, akibatnya hilirnya juga yang menyediakan bibit, pestisida dan sebagainya juga akan terdampak di situ. Itu suatu ya kenyataan menyedihkan jika hal ini terjadi. Tapi mudah-mudahan ya pemerintah masih mau mendengarkan, karena ya pelaku agribisnis yang apa yang besar di sini adalah petani gitu. Kalau petani semakin sulit, lahan semakin tidak ada, ya mau kemana mereka gitu. Ya cita-cita kita untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia juga tidak akan tercapai kalau hal ini benar-benar dilakukan gitu. Kalau sampai itu terjadi. Gitu. Ya kita lihat, kita memang undang-undangnya sendiri belum ada sampai sekarang, meskipun sudah ditetapkan gitu. Mungkin itu saja, atau ada tanggapan lain? Gimana Irfan? Ya mungkin cukup Pak, sudah cukup terjawab menurut saya. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Ya mungkin ya tugas kita sebagai akademisi ya, sebagai mahasiswa, sebagai dosen juga kita perlu mencermati itu, karena kita di bidang pertanian, kita perlu mencermati aturan-aturan di Ciptaker ini. Kita ini untungnya banyak ya, atau entar untungnya sedikit. Nah itu perlu juga disampaikan keberatan kita sesuai dengan ya misalnya mulai baik dengan demo damai maupun dengan studi-studi akademik ya, mau seminar dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan ya, karena jangan sampai ya seperti yang saya katakan tadi, jangan sampai kita mau makan telur dadar ya, semua telur kita pecahkan, sampai ayam-ayam pun mati gitu, gara-gara kita terlalu rakus ingin makan telur dadar banyak gitu ya. Kita sadari bahwa memang pertanian itu sendiri memang merusak alam dalam tanda kutip kan. Ya, pohon-pohon ditebangi untuk membuka lahan pertanian, tapi jangan sampai semua pohon ditebangi gitu, untuk dijadikan lahan pertanian, akibatnya malah merusak. Ya seperti yang saya gambarkan tadi, ada telur ya, sayang telurnya gitu, tapi kita pengen makan telur dadar, kalau nggak makan kita mati. Ya satunya cara adalah memecahkan telur itu, meskipun telurnya kok bagus banget gitu ya. Tapi jangan sampai semua telur kita pecahkan, atau memaksa ayam untuk terus bertelur, akibatnya ayamnya malah mati gitu. Kita menjadi tidak bisa makan telur lagi, kelaparan. Oke, ada pertanyaan yang lain? Silakan kalau ada unek-unek atau misalnya pernah baca artikel apa gitu. Seperti Irfan tadi ya, membaca di internet masalah undang-undang Ciptaker, itu memang salah satu yang perlu dicermati di bidang pertanian. Ya. Karena memang kelihatannya untuk di bidang pertanian
kita mencoba di Undang-Undang Cipta Kerja ini kita mencoba meniru Cina gitu. Cina memang berhasil dalam proses industrialisasinya ya. Sekarang ekonomi Cina ini termasuk yang terbaik di dunia, tapi harga yang harus dibayar juga mahal. Gitu. Banyak lingkungan yang sudah rusak, kesehatan masyarakat banyak yang terganggu, ya, dan banyak tidak sedikit ya orang-orang yang terdampak di situ, yang malah menjadi miskin. Memang yang kaya di Cina juga banyak, tapi yang miskin, yang tambah miskin, yang terdampak di situ juga nggak kalah banyak. Tenaga kerja dibayar murah, ya. Ya kalau kalian lihat baca-baca di internet sampai kedua orang tuanya harus bekerja ya untuk memenuhi kebutuhan anaknya harus tinggal di desa ya karena tidak ada yang merawat, orang tua harus bekerja sepanjang waktu, tidak sempat mengurus anak, dan itu dikhawatirkan terjadi generasi yang hilang karena anak cuma diasuh oleh kakek neneknya di desa. Itu ya, pertanyaannya mampukah kita menerima akibat dari situ, akibat dari pembangunan yang gaya-gaya Cina seperti itu, atau mampukah kita konsisten seperti itu ya, pokoknya asal ekonomi naik gitulah, nggak peduli harga yang harus dibayar mahal, toh penduduk kita banyak gitu. Jangan sampai kita seperti itu. Oke, yang jelas kita perlu menunggu undang-undang yang memang sudah final untuk dirilis ya, lalu kita bisa membahas di situ. Mudah-mudahan ada waktu untuk membahas. Ya, ada pertanyaan yang lain? Selamat sore, Pak. Ya, oke, Gina, silakan. Menurut Bapak, komoditi yang bagus untuk dikembangkan untuk saat ini apa ya, Pak? Untuk agrobisnis. Wah, susah ini menjawabnya. Kalau lihat pasar dunia sih kelapa sawit sama karet. Kalau lihat pasar dunia ya, meskipun sawit ini banyak dilarang di Eropa ya, bukan dilarang sih, tidak begitu disukai di Eropa, tapi pasarnya masih terbuka luas, terutama di Cina dan India untuk kelapa sawit untuk CPO. Kalau untuk industri untuk produk skala kecil ya, kelihatannya yang sekarang lagi ngetren ini tanaman hias ya, janda bolong ya, yang lagi ngetren. Iya, Pak. Ya, janda bolong sama yang hidroponik kelihatannya. Ya, karena lagi rame kelihatannya untuk skala kecil. Tapi tiap-tiap daerah beda tentu saja ya. Kalau Banjarbaru saya lihat itu tanaman hias sama hidroponik yang lagi ngetren itu. Tapi ya itulah, untuk janda bolong ini agak hati-hati kalau berbisnis itu karena overprice gitu ya, tidak masuk akal harganya. Mirip dengan beberapa tahun lalu sempat muncul gelombang cinta ya yang harganya sampai ratusan juta, tapi berapa bulan kemudian langsung nggak ada harganya lagi gitu. Ini janda bolong juga saya kira sama. Maka lebih parah kalau janda bolong, karena janda bolong ini ya itu hanya karena uniknya, menumbuhkannya itu bukan hal yang sulit gitu, mudah tumbuh ya, mudah diperbanyak ya. Kalau dibandingkan dengan gelombang cinta ya. Tapi kalau janda bolong ini kenapa jadi yang semacam digoreng istilahnya ya, jadi mahal banget, dia nggak masuk akal. Makanya untuk bisnis ini sebaiknya hati-hati. Jangan terpikat untuk membeli bibit yang mahalnya minta ampun. Kemudian nanti tiba-tiba berapa bulan kemudian ternyata harganya jatuh, dengan sampai terjadi seperti itu. Kecuali kalau misalnya punya bibit
janda bolong sendiri, misalnya koleksi ibunya atau tetangga atau saudaranya, nah itu silakan diberi banyak, ya, dan silakan dijual itu. Asal jangan membeli bibit yang super mahal, jangan. Kemudian Bio Farmaka juga kelihatannya lagi tren sekarang gara-gara COVID ini ya. Misalnya jahe ya, nah itu bisa mulai sekarang bisa dipromosikan produk-produk Bio Farmaka itu, jamu-jamuan dan lain sebagainya, karena kelihatannya memang untuk setahun atau 2 tahun ke depan ini permintaan masih banyak. Saya kira seperti itu. Kalau mulai mencoba bisnis ya tidak ada salahnya mencoba Bio Farmaka. Kemudian yang berkaitan dengan hobi ya, ikan hias, ya, saya kira masih gitu. Kalau mau yang long lasting ya, long lasting ini nggak ada matinya itu ya padi. Padi masih. Kalau punya lahan 2 hektar bisa lah tanam padi, bisa untung gitu. Tapi kalau lahannya cuma seperempat hektar misalnya ini agak, ya untuk jadi hobi nggak masalah, tapi untuk memenuhi kebutuhan hidup paling tidak 2 hektar lah. Kalau padi mungkin padi yang agak khusus lah ya, misalnya padi yang menghasilkan beras merah ya, nah itu mungkin banyak yang nyari. Atau misalnya ada lagi ide yang lain, misalnya tanaman apa, pertanian apa yang kira-kira prospeknya bagus gitu. Kalau di kampungku sebenarnya sih Pak, paling bagus itu bawang prei karena harganya itu nggak jatuh dari 20.000 per kilo Pak. Bawang prei ya, ya, nah itu kan bisa tuh. Ya, ada lagi misalnya di daerah masing-masing yang kira-kira ya harganya yang jelas mungkin stabil ya. Tapi masalahnya sekarang ini terkendala penyakit Pak, kayak moler sama busuk daun Pak. Nah, itu. Makanya jadi susah Pak. Karena kan dari tanah gitu Pak. Jadi ya. Iya susah memang kalau untuk biasanya menggunakan apa ya, musuh alami, tanahnya pengolahannya diperbaiki biasanya. Tapi ya itulah salah satu kendala. Saya juga tanam jahe di halaman, tapi nggak bagus tumbuhnya. Tanahnya ternyata. Kalau tempat kemarin kami orang tua ya Pak, nanamnya tanahnya agak berpasir tapi hitam. Gimana? Tanah tempat kami nanam tuh Pak semacam berpasir tapi pasir hitam Pak. Oh gitu. Tapi bukannya itu bagus ya? Iya bagus Pak. Harusnya. Bawang prainya. Atau mungkin pakai rotasi tanaman. Kalau tanam bawang prei terus panjang tahun atau berapa kali, nah itu biasanya ada muncul kemungkinan hama lebih besar. Salah satu caranya ya rotasi tanaman. Jadi mungkin musim ini bawang prei, musim berikutnya tanaman apa gitu. Misalnya. Kemarin sempat berselang-seling sih Pak. Pertama kemarin tomat, habis itu cabai, baru bawang prei Pak. Nah itu bisa juga dengan menggunakan jadi satu hamparan lahan ini dibagi dalam beberapa petak. Gitu. Misalnya satu petak bawang prei, petak yang lain tomat, petak yang lain cabai misalnya. Kemudian musim berikutnya diputar. Gitu. Jadi produksinya bisa stabil seperti itu. Ini salah satu caranya. Mungkin bisa lah konsultasi sama dosen-dosen proteksi tanaman. Tinggi Pak. Mereka lebih tahu gitu. Tinggi. Oke. Ada yang lain lagi atau Regina masih ada yang mau disampaikan? Ada juga gini Pak. Komunitas utama di kampung saya kan Pak getah ya Pak.
buat sekarang kan getahnya tuh dikit, oleh kan dia tuh berdaun muda gitu ya Pak, sampai berbunga kan jadi sedikit. Tapi harganya itu lumayan lah Pak, ada yang sekitar 8.000 per kilo, ada juga yang turun gitu Pak. Nah, untuk penyelinginya tuh gimana Pak? Supaya kita tuh ada usaha lain selain kita menyadap karet gitu Pak, selain menanam atau apa tuh, nah baiknya gimana Pak? Apa ya Pak, susah nih. Usaha lain ya selain karet ya. Kalau karetnya sendiri setelah disadap terus dibuat lem gitu ya, terus dijualnya dalam bentuk lem itu atau dalam Iya Pak, bentuk lembaran? dalam bentuk lem Pak, lembaran sudah nggak lagi Pak. Kenapa nggak lagi lembaran? Nggak tahu Pak, karena seiringnya berjalan waktu jadinya yang kering tuh nggak lagi. Oh gitu. Usaha apa ya? Kalau lahannya sendiri gimana? Lahannya semua ditanami karet atau ada lahan lain yang kosong misalnya? Lahan kosong ada sih Pak, tapi jauh daerah gunung Pak. Jadi agak sulit Pak. Kalau lahan pekarangan luas? Enggak juga Pak, tapi tanahnya nggak bagus lagi, soalnya di samping rumah nih ada kebun karet orang Pak. Oh gitu. Mungkin bisa sekarang mungkin ini kan zamannya bertani dengan lahan yang sempit gitu ya, atau urban farming ya. Mungkin bisa usaha hidroponik misalnya ya, yang kelihatannya memang lebih mudah dan karena memang untuk hidroponik ini tidak terlalu lama, mungkin sekitar 3 minggu bisa panen. Jadi kita bisa belajar banyak di situ. Ya di situ. Mungkin awalnya mungkin gagal, tapi kita bisa belajar kenapa bisa gagal. Itu dan kita bisa tahu berhasil atau tidaknya itu dalam jangka waktu yang pendek. Kalau kita misalnya dalam karet kan perlu waktu 4-5 tahun baru dapat hasilnya. Tapi kalau hidroponik misalnya itu dalam waktu 3 minggu kita sudah lihat hasilnya. Tapi ini juga tergantung ke pemasarannya di tempat tinggal Regina ya, apakah diterima atau tidak gitu. Tapi ya mungkin ada baiknya coba-coba sendiri sedikit ya. Kayak awalnya dipakai lah, makan sendiri, kemudian dibagikan ke tetangga gitu ya. Kalau tetangga positif, mungkin kita bisa jual gitu ya di situ. Banyak usaha yang bisa dilakukan, tapi tergantung. Tapi memang perlu untuk hidroponik ini mungkin perlu awalnya mungkin agak berat karena membuat instalasinya mungkin lumayan mahal, itu 500.000 satu rak kira-kira. Tapi kalau bisa buat sendiri bagus sekali gitu. Atau mungkin bisa juga. Kalau rumah Regina jauh dari pasar? Iya Pak, sedang jauhnya. Oh jauh ya, nah ini agak susah juga. Biasanya kalau keluarga Bapak gitu, orang tua jual segala sayurnya itu biasanya ke daerah Tanjung Tabalong Pak. Berapa kilo itu dari rumah? Berapa ya, kalau waktu sekitaran 30 menit lah Pak. Oh 30 menit ya. Ya. Mungkin yang lebih mudah itu mungkin mempergunakan pekarangannya gitu, yang dekat gitu, dekat dengan rumah sehingga mudah dikontrol. Ya. Atau misalnya menggunakan polybag ya, tapi agak lebih mahal. Polybag ya, polybag tidak harus polybag plastik, tapi juga memanfaatkan sampah kaleng cat misalnya, atau pot yang pot-pot bekas. Saya coba di rumah pakai kaleng cat untuk tanam, atau karung beras ya, pakai karung beras ya, coba tanam jahe. Ya hobi-hobi aja sih, bukan untuk komersil. Oke, yang lain mungkin ada saran untuk Regina, atau mungkin sudah ada yang mencoba untuk berusaha beragribisnis, entah itu pengolahan, menjual, ya pemasaran,
atau membuat bibit atau membuat alat-alat pertanian sederhana, bisa saling berbagi gitu, berbagi pengalaman, ya menciptakan koneksi paling tidak sama teman satu jurusan gitu. Oke, kalau tidak ada mungkin saya kasih tugas saja ya. Oke, tugasnya itu yang pertama adalah apa ya? Coba kalian pilih di sekitar tempat tinggal itu usaha yang termasuk dalam agribisnis ya. Satu usaha agribisnis. Nah, seperti yang saya bilang tadi, tidak harus pengolahan, tapi juga mungkin pemasaran, atau bidang pemasaran, mungkin warung ya, warung makan itu termasuk usaha agribisnis. Atau mungkin penyedia bibit, misalnya, ya. Kemudian deskripsikan usahanya. Usahanya tidak harus besar ya, usaha UMKM atau usaha rumah tangga juga nggak masalah. Itu malah yang lebih baik saya sarankan usaha kecil. Ini berguna supaya untuk melatih pemahaman kalian dengan cara mengamati langsung di lapangan ya. Nah, yang pertama itu tadi yang pertama memilih usaha ya. Yang kedua deskripsikan usahanya. Deskripsikan maksudnya ini usaha apa, apakah termasuk usahanya apa ya, apa hasil produksinya ya. Hasil produksinya, kemudian inputnya apa ya. Jadi ada inputnya, ada produksinya ya. Apa ya? Maksudnya produksinya di sini adalah apa yang dihasilkan. Kemudian inputnya bagaimana ya, apa saja ya. Apa lagi ya? Mungkin coba lihat mungkin tenaga kerjanya gimana, apakah mengupahkan atau membayar orang atau dikerjakan sendiri, dibantu dengan suami, istri, dan anak-anaknya ya. Kemudian bagaimana dia proses produksinya atau proses menghasilkan barang atau jasa, prosesnya bagaimana. Kemudian bagaimana pemasarannya. Saja. Apakah mungkin dititipkan ke warung ya, atau dijual ke pasar langsung, atau nanti ada orang yang mengambil. Nah itu. Oh ya, jangan lupa juga identitas usahanya. Identitas ini, usahanya ini mungkin nama usaha ya. Kalau tidak ada, nama pemiliknya biasanya. Usaha, nama pemiliknya, kemudian ya alamat lah ya. Alamatnya. Nanti tugasnya akan saya post di e-learning ya. Jadi nanti langsung di-upload di e-learning langsung nanti tugasnya. Tugasnya diketik ya, kemudian di-upload di e-learning. 1 minggu kiranya selesai ya, minggu depan selesai ya. Bisa? Oke. Ada pertanyaan soal tugas? Jadi usaha agribisnis, ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, usaha agribisnis ini macam-macam. Ada yang penyedia input, ada produksi atau usaha tani, termasuk kalau misalnya mau wawancara dengan petani juga nggak masalah. Ya, menemukan petani, misalnya petani Pak siapa gitu ya. Misalnya Pak Irfan misalnya ya, petani, nggak masalah. Ya. Pengolahan juga boleh.
pemasaran juga boleh. Pemasaran misalnya menemukan pedagang di pasar misalnya, ya juga boleh juga. Ya. Usaha pedagang eceran atau misalnya tukang sayur keliling, boleh juga. Oke. Tapi yang jelas di dekat tempat tinggal ya, jangan sampai jauh-jauh ya. Karena ini lagi pandemi. Saya tidak mau gara-gara tugas jadi ada yang positif. Oke, ada pertanyaan mengenai tugas? Kalau nanti masih jelas, nanti bisa, kalau kurang jelas nanti masih bisa menghubungi saya ya, ke nomor WA-nya, nomor WA saya, bisa menghubungi saya langsung atau melalui si ini. Oke. Yang jelas nanti akan saya posting tugasnya di e-learning. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya tutup kuliah hari ini ya. Minggu depan kita akan membahas terkaitan antara subsistem yang kita pelajari tadi. Masih dengan file yang sama ya. File materi yang sama. Oke, demikian kuliah hari ini saya tutup ya. Terima kasih atas kehadirannya ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini mendapatkan berkah ya, termasuk kita mendapatkan pahala bagi orang-orang yang lihat fisabilillah ya, orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Demikian saya tutup kuliah ini ya, mengucapkan alhamdulillah ya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Bapak. Sampai jumpa minggu depan, mudah-mudahan kita diberi kesehatan ya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan bertemu lagi minggu depan. Oke, saya Alif duluan. Terima kasih Pak. Selamat sore. Bismillahirrahmanirrahim.